Setiap pagi, langkah ini selalu menemukan jalannya sendiri. Melewati jalan yang sama, disapa hiruk-pikuk kota yang tak pernah benar-benar berhenti. Di antara kendaraan yang berlalu dan orang-orang yang sibuk mengejar tujuan mereka masing-masing, aku pun berjalan menuju tujuanku. Tempat ini mungkin hanya sebuah bangunan bagi sebagian orang, tapi bagiku disinilah hari-hariku dimulai. Setiap anak tangga yang kulewati seolah mengulang cerita yang sama. Datang, bekerja, pulang, lalu mengulanginya lagi esok pagi. Sudah hampir 2 tahun aku menjadi bagian dari tempat ini. Hampir 2 tahun menyaksikan begitu banyak orang datang mencari jawaban, sementara aku sendiri masih sibuk mencari jawaban atas pertanyaanku. Apakah pekerjaanku benar-benar memiliki arti? Seperti yang kalian lihat, setiap hari selalu sama, melayani, merapikan, dan mengulang. Al, lihat ini. Apa? Teman SMA aku sekarang kerja di perusahaan nasional. Nah, temanku malah udah kerja di Jepang. Kalau kita Aku ikut tersenyum. Tapi entah kenapa, obrolan sederhana itu terus terngiang di kepalaku. Tanpa sadar, aku mulai melakukan hal yang sering dilakukan banyak orang, membandingkan perjalanan hidupku dengan perjalanan orang lain. Ada yang sudah bekerja di perusahaan besar, ada yang keliling ke berbagai kota, bahkan negara. Sedangkan aku masih berada di tempat yang sama. Setiap hari melihat rakyat sama, menyusun buku yang sama, menyambut orang-orang yang datang, lalu berpamitan ketika mereka pulang. Sekilas, semuanya tampak begitu biasa. Aku mulai bertanya, apakah pekerjaanku hanya sebatas menjaga sebuah perpustakaan, atau ada sesuatu yang belum pernah benar-benar kulihat selama ini. Di tempat ini, setiap orang datang membawa tujuan yang berbeda. Ada yang mencari jawaban, ada yang mengejar mimpi, ada pula yang sedang berusaha menyelesaikan satu langkah penting dalam hidupnya. Dan tanpa kusadari, hari itu, seseorang akan datang membawa pertanyaan yang ternyata juga menjadi jawaban untuk diriku sendiri. yang bisa saya tanya. Oh, coba tanya ke depan di bagian tengah. Oh, di depan. Permisi, Kak Hao. Oh iya, Nah, jadi kan aku mau menyusun proposal skripsi. Jadi mau tanya referensi skripsi oh skopnya tentang apa? tentang kepuasan pekerjaan. Oke, Iya. saya bantu cari ya. Oke, jadi untuk cari referensinya itu bisa langsung lewat e-katalog kami. Kamu tinggal ketik aja langsung skop apa yang kamu cari untuk referensi kamu. Nah, di sini kita bisa langsung cari ya tentang kepuasan kerja. Tinggal klik cari dan nanti akan langsung muncul. Ini contoh referensi yang bisa kamu ambil untuk proposal kamu ya. Jadi kamu bisa langsung menggunakan e-katalog ini di perpustakaan. Ke teman-temanku dulu, Kak. Oh, untuk apa? Sekalian mau cari referensi. Referensi? Referensi untuk skripsi? Oh, boleh-boleh.
Jadi ini teman-temanku. Kak Hao, Astaga. Kalian, ada Tahu apa? gak sih kak, proposal kami diterima. Wah, seneng banget dengernya. Selamat ya untuk kalian. Kalau nggak ada Kak Hao, mungkin kamu masih bingung cari referensinya. Iya, gak apa-apa. Itu berkat usaha kalian sendiri yang tekun untuk belajar. Sekali lagi selamat untuk Kami kalian. juga terbantu, terima kasih Kak Hao. Iya, sama-sama. Bisa aja kalian. Hari itu, aku akhirnya mengerti. Selama ini aku sibuk melihat keluar, lihat siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih tinggi, siapa yang terlihat lebih berhasil. Sampai aku lupa melihat apa yang selama ini ada begitu dekat. Mungkin benar, pekerjaanku tidak membuat namaku dikenal baik orang. Aku bukan penulis dari buku-buku yang mereka baca. Aku juga bukan dosen yang mengajar mereka di ruang kelas. Tetapi setiap hari, aku bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan mereka. Membantu seseorang menemukan satu buku bisa menjadi awal dari sebuah penelitian. Membantu seseorang menemukan satu referensi bisa menjadi awal dari sebuah mimpi akhirnya terwujud. Saat itulah aku sadar, ternyata nilai sebuah pekerjaan tidak pernah ditentukan oleh seberapa tinggi jabatannya, tidak pula oleh seberapa besar gajinya, atau seberapa banyak orang yang mengenal nama kita. Nilai sebuah pekerjaan lahir ketika apa yang kita lakukan memberi manfaat bagi kehidupan orang lain. Dan mungkin kepuasan kerja yang sesungguhnya bukanlah tentang menjadi orang yang paling hebat, melainkan tentang pulang dengan hati yang tenang. Karena ini ada seseorang yang bisa melangkah lebih jauh karena kita pernah memilih untuk membantunya. Kini aku mengerti, tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil jika di dalamnya ada ketulusan. Tidak ada peran yang tidak berarti jika kehadiran kita mampu memberi arti. Sebab pada akhirnya, kepuasan kerja bukan tentang apa yang kita dapatkan, melainkan tentang jejak kebaikan yang kita tinggalkan dalam perjalanan hidup orang lain.